Kita coba ngomong sih sebenarnya jangan kayak ya ini kan Jepang gitu, jangan gitu ya sebenarnya. Maksudnya ya kita harus mempertanyakan juga sebenarnya sekarang ya Indonesia performa away-nya nggak bagus loh, ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Jepang gitu, tapi persiapannya apa gitu? Chunha 60 jutaan. Gimana menurut lo? Ya serah MU lah ya. Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi bersama kita di Top of the League. Masuk ke episode ke-18. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda untuk menyajikan informasi-informasi terbaru seputar dunia sepak bola mancanegara maupun internasional. Sama aja, maksudnya lokal. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dua punggawa krusial dari Top of the League, Pak Andika dan Bung Emir. Apa kabar Pak Andika, Bung Emir? Baik. Nggak baik ya. Kan? Baik karena kita habis live reaction kemarin. Oh iya. Seru. Tapi nggak baiknya ada juga ya. Hasilnya kurang baik. Itulah topik pertama kita, Pak. Makanya saya temani. Nah, itu dia. Biar tidak sendirian. Hasilnya kurang baik juga. Topik pertama kita bahas adalah pertandingan terakhir timnas kita harus takluk 6 gol dari Jepang. Gimana Pak melihat Indonesia yang takluk 6 gol tanpa balas Pak dari Jepang? Kita coba ngomong sih sebenarnya jangan kayak ya ini kan Jepang gitu, jangan gitu ya sebenarnya. Maksudnya ya kita harus mempertanyakan juga sebenarnya sekarang ya Indonesia performa away-nya nggak bagus loh, ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Jepang gitu, tapi persiapannya apa gitu? Apakah persiapannya dengan cukup dengan modal pertandingan kemenangan lawan Cina yang which is penalti juga gitu sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat statistik kemarin 0 tendangan ke gawang itu membuktikan bahwa sebenarnya ya tidak baik-baik saja. Betul. Sebenarnya kalau misalnya Patrick Kluivert dengan deretan coaching staff yang bagus-bagus harus sudah mulai call bahwa ini adalah krisis. Secepat itu kah? Iya betul, karena memang kalau kita lihat semalam dari awal juga susunan pemain juga agak membingungkan gitu ya. Kalau misalnya dulu Jose Mourinho selalu bilang bahwa ya udah apapun namanya, parkir bis, negatif football segala macam, tapi yang mereka lihat adalah mencari target, which is ada KPI-nya. Apakah memang bisa? Ya kita lihat dalam proses 90 menit itu. Tapi ternyata timnas kan kayak ada pengen nyerang juga segala macam gitu. Kenapa nggak totally aja udah negatif football gitu kan? Dan itu yang akhirnya membuat kita bisa kebobolan sampai 6 gol ya. Dan ya apa namanya buat Indonesia yang sekarang udah mulai harus masuk kategori tim elit di Asia, kekalahan 6-0 harusnya dibiasakan itu adalah berita besar yang negatif sih. Kalau saya ngelihatnya itu gitu. Jadi supaya ada perbaikan gitu, bukan cuma karena Jepang ngalahin ini loh. No, kita tetap aja kita dalam proses lagi mencari spot di Piala Dunia gitu. Apakah kita rela gitu masuk Piala Dunia terus habis itu dengan skor-skor seperti itu juga gitu. Jadi itu sebenarnya teman di luar masalah isu-isu tersebut, memang kita lihat memang Jepang tampil semuanya mendikte permainan, dominan sekali, midfieldnya ganas, pemain-pemainnya punya lapis kedua, ketiga, yang mungkin keempat. Kemarin ternyata mungkin Shunsuke Mito itu juga kalau nggak salah juga debut kan? Jadi itu salah satu hal yang dahsyat sih. Iya kan? Banyak banget yang debut juga kemarin gitu. Jepang ya. Tuh. Dan bukan jadi sebuah pembenaran mungkin ya mungkin ya kalah ya udahlah Jepang gitu, tapi juga bahan evaluasi. Statistik 3 menang, 3 imbang dan 4 kalah dari 10 pertandingan di ronde ketiga Mir. Walaupun udah lolos ke ronde keempat, tapi gimana nih? Menjebol cuma 9 tapi kebobolan 20 timnas kita. Ya itu tadi kata Pak Dika kan, kita nggak pernah menang away, kita cuman seri beberapa kali doang, dan menang di home kan tipis-tipis kan 1-0. Kalaupun kalah gitu semalam nggak 6-0 juga kali ya, karena kan tahun lalu di Piala Asia aja kita kalah 3-1. Terus November di GBK kalahnya 4-0. Ini naik lagi kalahnya 6-0. Jadi bukannya semakin improve malah naik mulu. Karena ngelihat
yang Piala Asia tahun lalu aja Jepangnya timnya lebih bagus gitu, tim inti hitungannya. Yang di GBK juga tim inti. Ini ya emang ada beberapa pemain inti juga tapi kalahnya makin banyak. Jadi ya itu sih emang kalaupun kalah at least ya jangan 6-0 juga. 6-0 sih too much ya, tapi ya mungkin emang Jepang emang udah levelnya emang udah jauh banget, jadi emang kita harus membumi lagi aja. Iya kan, karena kan kemarin kan kita kayaknya lagi di atas banget gitu kan, menang-menang. Ya ini kembali lagi lah kalau emang masih banyak yang harus dibenahi. Jadi strategi poco-poco tuh nggak bisa. Nggak bisa. Yang nyanyi gitu. Worksnya lawan Cina doang. Lawan Cina doang. Dan Indonesia menjadi tim yang paling sedikit mencetak gol. Apalagi kemarin nggak ada shot on target, Pak. Nol, benar-benar nol. Apakah menjadi PR utama Patrick Kluivert di lini depan, atau mungkin naturalisasi lagi, atau gimana? Ya naturalisasi lagi mungkin bisa diganti mencari pemain yang lebih baik lagi ya. Apakah memang itu dicari di Liga 1 ataupun di kompetisi yang memang selayaknya harusnya timnas melakukan proses scouting yang benar. Nah itu yang bisa terjadi. Saya juga jadi khawatir kayak apakah Kluivert dan Kluivert dan staff ini tergiring juga sama media-media gitu kadang-kadang gitu. Maksudnya penampilan tadi kita heads off banget untuk penampilan Beckham ya. Luar biasa gitu di klub, di timnas. Tapi menurut saya kemarin agak membingungkan gitu. Maksudnya mereka memainkan low block ataupun seperti apa, tapi ada winger yang boleh dikatakan kurang detail mungkin analisis statistiknya. Karena kalau saya lihat malah Jepang yang bisa memposisikan sedemikian dahsyat ya, karena kita lihat Mito dia tahu mungkin ketika bek kanannya timnas siapa nih rencananya gitu. Kemarin kalau misalnya Kevin Dix bisa bermain full gitu, nggak groin gitu, nggak kena groin injury, mungkin juga memang agak kesulitan karena Mito cepat sekali dan Dix kan mungkin speednya juga mungkin belum bisa menyamai tipikal seperti itu. Malah mungkin bisa jadi who knows gitu. Pemain yang sedang dalam posisi ingin menunjukkan kayak Asnawi, lo ingat loh, apakah Kluivert nonton gitu? Garnacho aja susah gitu. We never know. Kita nggak pernah tahu. Jadi memang harusnya analisisnya harusnya lebih deep lagi. Gimana Mir? Iya karena kalau ya itu ya gue sih nggak compare sama kita tahun lalu di Piala Asia dengan tim yang istilahnya belum sebagus ini, timnas kita juga dan Jepang dengan tim inti kita cuma kalah 3-1 gitu. Betul. Dan harusnya kan hitung-hitungannya sekarang udah makin bagus ya, harusnya kita makin bisa ngelawan, taunya kan makin parah ya. Jadi ya benar juga sih, maksudnya mencetak golnya juga dikit gitu. Jadi mungkin emang mencetak gol nih PR yang kayaknya udah bertahun-tahun masih susah ya. Kayak Ole sendirian juga kalau nggak ada supply yang enak juga susah gitu. Jadi ya ini PR banget sih buat timnas, buat kalau di round 4 dan apalagi kalau lolos Pildun ya mencetak gol ini yang susah banget sih. Ya dan ngomong-ngomong round 4 walaupun kita sudah lolos ya, tapi ada challenge ahead nih di depan, yaitu ada 6 tim Mbak yang dipastikan lolos juga bareng kita. Ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Saudi Arabia. Semuanya Jazirah Arab ya. Semua negara-negara Jazirah Arab. Tim mana nih Pak yang diharapkan mungkin satu grup dengan Indonesia? Ya kita bisa harus punya rasa optimis bahwa kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi tentu saja gameplaynya mungkin nggak beda jauh juga kan dari hal-hal seperti itu. Terus kemudian Bahrain. Jadi kita sebenarnya otomatis juga lawan-lawan di grup itu juga seperti ibaratnya punya pengalaman historis yang sebenarnya harus sudah bisa diaplikasikan. Karena memang semuanya tim Arab bermain seperti itu ya. Mereka hampir semua sama. Terus kemudian kalau misalnya disuruh milih ya apapun sekarang otomatis nggak ada jaminan gitu siapa yang harus akan dihadapin kalau misalnya memang harus bertanding lagi. Nggak tahu ya regulasinya masih simpang siur apakah memang bisa melawan tim yang sama dalam satu grup gitu ya. Tapi memang historical terus kemudian political juga yang harus diwaspadai dari sisi masalah hal-hal yang kaitannya nanti misalnya bisa menjadi faktor non teknis kayak misalnya lawan Qatar karena mereka akan jadi tuan rumah. Betul. Terus histori kita lawan Qatar juga banyak hal yang dipertanyakan tuh masalah decision yang wasit dan segala macamnya gitu. Jadi timnas harus ready semuanya. Kalau milih lawan mungkin saya prefer sih sebenarnya penasaran sama Qatar tentu saja. Terus satu lagi ya mungkin ya
Uni Emirat Arab. Tapi kemarin pertandingan Palestina lawan Oman juga ada pertanyaan juga itu tuh soalnya. menit akhir nggak ada no contact ya, no contact dapat penalti. Itu yang kayaknya emang harus diperhatikan tuh di round 4 yang mungkin bisa banget tuh terjadi. Dan tuan rumah sekarang udah pasti kan Saudi sama Qatar ya. Iya, Saudi sama Qatar. Apakah surat dari Irak? Indonesia juga ikut Irak nih kira-kira nih. Gimana Mir? Iya, sama sih mungkin kalau lawan Timur Tengah kita lawan Bahrain, lawan Arab itu kan kemarin udah terbukti bisa ya. Jadi kayaknya kalau lawan mereka kan emang lebih ke physically gitu. Kalau Jepang kemarin udah gila, udah tactical banget. Jadi kalau lawan Timur Tengah kayak negara-negara itu sih harusnya masih cukup besar lah peluang kita buat kalaupun nggak langsung at least ke round 5, walaupun nanti round 5 ya berat lagi, tapi mungkin bisa peringkat 1 atau 2 lah di round 4 nanti. Pak Dika bilang Saudi sama Bahrain, lu gimana? Gua juga Qatar mau masuk ya? Qatar, satu grup ya? Qatar sama Irak sih. Irak kan kita udah ketemu beberapa kali kalah mulu kan. Nah ini momennya untuk balas dendam. Oh, kita bahas tadi timnas ya. Ya semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Iya. Ada evaluasi dari coaching staff ya dari Patrick Kluivert and Friends. Kita ke benua biru. Di Eropa ada beberapa pertandingan internasional seru juga nih Pak. Di mana Bang Dodo atau Ronaldo yang tidak henti-hentinya mencetak sejarah meski sudah menginjak usia 40. Ya udah gak muda lagi ya. Tapi badannya masih nggak kayak 40 kali ya, kayak berapa Mir? 21 kali ya. Iya, dia masih prime, badannya masih prime. Masih prime banget badannya, atlet banget, definisi atlet. Ia membawa Portugal juara Nations League kedua kalinya Pak, setelah mengalahkan Spanyol bersama ya Lamine Yamal dan Nico Williams. Gimana nih Pak? Ronaldo trofi ketiganya setelah Euro 2016, Nations League 2019, kemudian Nations League kemarin 2025 Pak. Ronaldo nggak butuh istirahat ya. Iya, jadi benar. Masa-masa kayak gini juga dia yang penting gimana caranya ngejar ambisi dia untuk memperbanyak trofi, dan itu harus jadi contoh anak-anak muda gitu kan. Bahkan Landon Donovan cerita bahwa ini pemain-pemain US aja kesulitan untuk bisa dipanggil main di Gold Cup gitu kan. Oke lah, preseason, liburan dan segala macam. Memang agenda sepak bola sekarang padat banget. Betul. Ya. Ada Club World Cup juga kan. Tapi makanya Bang Dodo ini memang benar-benar jadi contoh yang luar biasa. Dia nunjukin bahwa, dan dia targeting banget ya pemain yang lagi kayak mau diajarin atau di ospek Lamine Yamal kemarin pertandingan kan. Sebelum preskon udah kan? nyebut-nyebut. Dan sampai defense dia ngerebut satu bola kan, ada dari Lamine Yamal. Track back rajin banget ya. Dan luar biasa sih. Kita harus memberikan salut yang benar-benar dia ngejaga banget sampai di level di mana gitu, bahwa dia harus memberikan contoh dan juga setegang itu gitu kan. Benar-benar dia menyikapi sikap profesional banget. Nations League kan ya kita lihat ya gitu ya, nggak yang begitu aja gitu kan. Mungkin disikapin sama pemain-pemain dari timnas lain juga nggak begitu serius. Ya Portugal membuktikan lah ya. Kayaknya mungkin golden eranya mereka juga sekarang bisa lebih panjang untuk mereka bisa terus berada di posisi puncak sih. Dan juga of course golden era kalau kita ngomongin timnya cukup rata Mir. Betul. Apalagi kemarin kita lihat Nuno Mendes mainnya bagus banget setelah Champions League kemarin. Kemudian kemarin Nations League final ngantongin Lamine Yamal. Gimana Mir? Iya, ada Vitinha juga kan, ada Vitinha, ada Joao Neves. Jadi emang lagi udah shifting lagi ke era ini kan yang lebih fresh lagi. Jadi emang Portugal buat World Cup tahun depan bakalan one to watch lah untuk di World Cup tahun depan. Dan ya Ronaldo sih emang itu ya, kayak sebelum preskon dia kayak muji Lamine Yamal, tapi kayak tetap nyerang dikit, tipis-tipis ya. Dan ya dia langsung ngebuktiin dia masih jadi juara di pertandingan itu. Dan ya emang top lah Ronaldo kalau udah urusan mental kayak gini. Terus ada video juga Lamine Yamal pas Portugal angkat piala, dia ninggalin ini tribun. Jadi ya yang hal-hal kayak gitu ternyata emang cukup ngaruh ya. Mungkin kan kalau tim pemain-pemain lain kan tetap harus respect lah. Tapi ini Lamine Yamal masih 17 tahun, dia udah sikap-sikap begini nih yang udah mulai kelihatan
buat kedepannya gimana. Jadi agak kaget ya dalam waktu jeda ini Lamine Yamal kayak berubah ya, ada sedikit karakternya jadi gitu. lama-lama mulai kayak tengil-tengil gitu kan, mulai di compare tuh nih kalau Vini yang kayak gini gimana nih ya kan. Jadi ya itulah Ronaldo ngajarin lah secara gak langsung, inilah juara sebenarnya. Mungkin harus segera menghitamkan rambutnya lagi. Iya benar. Biar balik lagi ke bumi. Iya, krisis akhlak nih mungkin di antara anak-anak muda ini ya. Harus dibarak nih kayaknya, ke barak ya. Oke. Dikasih video kalau pagi lah. Dan meski telah meraih 34 gelar, Ronaldo masih peringkat 10 nih dalam pemain terbanyak peraih trofi, Pak. Masih jauh di bawah Messi 46 gelar. Wah. Dan Dani Alves, Iniesta hingga David Alaba nih. Nah, penting gak sih Pak trofi ini, jumlah trofi untuk mengatakan seorang pemain ini mungkin ya kalau bisa dibilang anak sekarang GOAT lah. Ya. Gimana Pak? Ya penting gak penting ya, karena memang achievement itu achievement pribadi dan juga achievement pribadi ini nggak digabungkan dengan trofi klub, trofi dan negara. tim ya. Oke. Ya kalau mungkin ya karena memang ada beberapa hal yang Portugalnya juga mungkin kemarin ketika memulai karirnya Ronaldo kan juga mungkin dengan dukungan tim yang memang tim lainnya juga negara-negaranya juga mungkin kalau kita lihat tadi kan Alaba Brazil dan segala macam kan dari Jerman dan macam-macam, tapi Alaba bukan Jerman, Austria. Tapi ya memang kalau kita lihat berarti itu yang mungkin membuat Ronaldo sendiri seserius itu berarti kan menyikapi semuanya gitu, karena dia juga punya target untuk bisa nambah awards atau piala-piala buat negaranya juga sih. Sebuah pacuan ya Pak ya. Selalu jadi pacuan. Gimana Mer? GOAT gak dia? Dia GOAT lah, tetep lah dia dan Messi GOAT. Ya orang kan masih compare ya, tapi maksud gue udahlah ini dua-dua ini GOAT. Dan Ronaldo kan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kan kalau nggak salah. Internasional dan kayaknya di level klub juga apa kalau nggak salah gitu, udah yang mau 1000 gol itu. Champions League dia sih. Champions League dia. Jadi kan achievement pribadinya kan udah banyak dan dia sets the standard tuh tinggi banget. Jadi emang udah GOAT sih. Dia dan Messi lah nggak bisa di-compare, udah. Ya udahlah gitu ya. Udah di situ lah. Dua orang ini udah gila sih emang atlet-atlet ini ya. Dan bila Ronaldo bergembira Pak usai mendapatkan piala terbaru nih, di sisi lain ada Lewandowski yang mungkin kalau bisa dibilang ngambek yang sedang murka nih ya karena dicopot ban kaptennya oleh pelatih timnas Polandia Michael Probierz ya. Lewandowski mendadak mendapat pengumuman tidak lagi menjabat sebagai kapten Polandia dan ia langsung memutuskan untuk mundur dari skuad Polandia karena dikasih kepada Zielinski. Gimana Pak? Menurut Pak Dika tentang si pencopotan kapten ini tuh langsung udahlah cabut Ya kita nggak pernah tahu di season dia di belakang layar gitu seperti apa ya. Cuman kalau misalnya memang keputusannya memang cuman gara-gara ban kapten kan sebenarnya ya bukan personalitinya Lewandowski ya. Yang selama ini sangat fair, sangat sportif juga kepada anak-anak. Kan dia kan terbiasa dengan hal itu di Barcelona. Betul, juga anak-anak muda semuanya gitu. Jadi mungkin ada beberapa tambahan faktor non teknis sih yang mungkin sebenarnya juga udah pengen pensiun juga kan. Isu-isunya dari kemarin-kemarin juga gitu ya. We never know lah untuk bisa mendukung keputusan itu kayak apa. Dan keputusan Michael Probierz ini tepat nggak menurut lo Mir? Karena Lewandowski nih ya 85 gol dari 158 caps bersama Polandia. Ya kalau ngelihat level Lewandowski dia kan ya masih best striker lah, maksudnya one of the best gitu. Di Polandia dan di Eropa bahkan yang nomor 9 kan Lewandowski. Jadi ya tapi kan nggak tahu ya karena banyak banget pemain-pemain yang punya kasus kayak gini kan kayak Courtois kemarin di Belgia sempet, Ben White di Inggris. Jadi ya kayaknya banyak keputusan pemain-pemain Eropa nih yang membuat jadi dia nggak mau main di timnasnya gitu. Jadi ya mungkin kalau secara posisi ya dan secara nama Lewandowski yang nggak tepat sih, tapi ya nggak tahu kan di balik layar seperti apa. Karena kalau kemarin juga kalau kita lihat di Jepang kan juga kan untuk satu pertandingan kemarin mungkin buat naikin mentalnya Kubo. Memang terbukti langsung deliver kan dia betul-betul 1 gol 2 assist gitu. Terus habis itu dia diganti dibalik lagi ke Endo gitu, dan itu yang sebenarnya mungkin keputusan-keputusan kurang ngobrol aja lah itulah pelatih itu sama Lewandowski kalau memang ngambek gitu. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor lain, udah lelah dia kayaknya juga ya. Iya, karena kalau cedera terus juga kan Lewandowski kan. Iya, kalau masalah ban kapten kayak banyak terjadi juga di klub-klub kan kayak dia udah kapten lama tapi
kasih coba yang lebih muda buat jadi kapten gitu. Jadi mungkin itu kali ya, kurang ngobrol. Komunikasi ya. di semua tata hubungan. Nah, kita lanjut ke berita yang lagi panas-panasnya nih Pak ya. Mungkin Bapak juga excited untuk ngomong tentang ini. Bursa transfer Eropa musim panas mulai menggeliat nih ya. Baru saja Liverpool telah sepakat dengan Bayer Leverkusen dalam perekrutan Florian Wirtz ya. Menyusul Arsenal yang telah mendatangkan Martin Zubimendi, Man City mendaratkan Tijani Reinders hingga Chelsea nih, Liam Delap ya langsung resmi. Gimana Pak Dika dan Emir? Pak Dika dulu mungkin ya. Florian Wirtz nih Pak, salah satunya mungkin dari nama-nama besar ini di bursa transfer. Excited karena memang terbukti Wirtz. Saya gini ngeliatnya, kalau misalnya dia ngelawan tim yang memang akhirnya sekarang dibela, kemarin di Champions League sempat ketemu kan Liverpool Leverkusen, dan memang tampil bagus Wirtz-nya juga melawan Gravenberch, lawan midfieldnya dari Liverpool, dia sangat steady banget gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketinggian nih angkanya nih gitu ya, karena jangan sampai dia terbebani dengan pressure tersebut. Tapi moga-moga enggak. Dan kemarin di National League juga tampil bagus di 2 pertandingan meskipun kalah di perebutan tempat ketiga lagi gitu lawan Prancis, tapi setidaknya dia bisa ikut membantu bagaimana meremajakan Liverpool squad ya, dari sisi terutama di attacking, dan punya banyak pilihan juga sekarang. Dari sisi number 10-nya juga ya ada beberapa opsi lah yang akhirnya lawan selama ini kan menganalisa pasti semuanya ujungnya ke Mo Salah gitu. Moga-moga ini menjadi satu impact yang bagus, karena kanan kirinya juga ada Frimpong, ada kemungkinan belum deal, tapi Kerkes juga udah hampir terjadi juga. Jadi ya Liga Inggris seru lah. Seru. Ada banyak hal yang nanti akan terjadi, dan yang menarik juga City benar-benar akhirnya bersiap banget, banyak pemain, sampai yang menarik adalah asisten coachnya Pep Lijnders, bekas Liverpool, bahkan terus kemudian ambil juga set piece coachnya Liverpool juga, James France. Jadi kayak Pep pengen langsung ambil semua nih gitu. Padahal si Pep Lijnders itu asistennya Jurgen Klopp, dia pernah nulis di bukunya bahwa sebenarnya kemungkinan besar kalau di Liga Inggris dia cuma mau pokoknya selamanya tuh kalau jadi asisten dia cuma maunya sama Jurgen Klopp. Tapi ternyata pengen ada Pep. Ada Pep Guardiola, dia juga ada double Pep. Double Pep. Bikin buku kedua kayaknya. Nah, direvisi Pak. Edisi kedua ya. 150 juta Pak. 126 dengan add-ons ya. Dan dia menjadi pemain Jerman termahal sejarah ya. Tapi masih ketiga termahal di dunia, di belakang Neymar dan Mbappe. Mir, kita ke Emir. Liam Delap. Pembelian ini menurut lo gimana sebagai fans Chelsea? Tadi Pak Dika sebagai fans Liverpool, fans Chelsea, make sense gak? Ya butuh striker sih Chelsea ya, tapi sebenarnya gue nggak terlalu pengen Liam Delap sih, tapi Rory Delap pengen. Bapak ya throw in nanti. Liam Delap 30 juta ya kalau nggak salah. 30 juta. Ya 30 juta masih oke lah ya, walaupun dia bekas Ipswich gitu, maksudnya tim papan bawah, tapi dia cetak cukup banyak gol, punya power juga, jadi good option lah buat di depan. Tapi masih sebenarnya yang gue pengen dari Chelsea tuh belanjai pemain bintang kan. Kan kemarin Maignan rumornya yang level-level kayak gitulah. Tapi yang Chelsea butuhin, tapi ya kayaknya maunya pemain muda mulu gitu. Tapi ya Delap sih overall oke lah menurut gue. Mungkin masih terbayang-bayang dulu Enzo Maresca di zaman Academy City ya. Iya benar. Karena ada Palmer juga tuh, ada jadi reunian tuh berdua. Jadi chemistry juga jadi semakin romantis gitu ya. Kemudian langsung nomor 9 lagi. Waduh. Jadi pressure banget tuh. Kemudian kita ke City Pak. Rivalnya Liverpool nih beberapa tahun ya ke belakang. Tijani Reinders Pak. Setelah kehilangan De Bruyne, kemudian saya juga kaget juga kenapa Reinders gitu Pak. Tapi lagi-lagi of course penampilannya dia Champions League mungkin ya, kemudian tipe bermainnya, dan kalau bisa dibilang dia lebih attacking nih dari box to box ya. Mungkin hilangnya Rodri ya musim kemarin ya mempengaruhi, jadi harus punya satu pemain yang bisa ngatur. Untungnya Pep juga nggak salah beli ya, Eliano gitu ya. Kok murah gitu. Ya Tijani Reinders di Milan
ini sebenarnya kalau mirip-mirip sama Frankie De Jong sih sebenarnya. Mungkin kalau Frankie De Jong udah lumayan injury prone juga, banyak cederanya, pasti bakal bisa dapetin satu momentum juga bagaimana formasi City yang pasti berubah. Karena si Cherki sudah masuk juga gitu, dan itu juga sebenarnya akan membuat makin lengkap lah City, karena selama ini wingernya juga udah bagus gitu ya, terus kemudian di narrow position untuk attacking dari tengah juga bagus gitu ya, perannya juga mungkin akan membuat formasi yang selama ini bukan KDM ya, KDB sentris. KDB sentrisnya akan hilang gitu, gitu maksudnya ya akan membuat lebih kepada tim rotation sih yang jelas gitu. Karena dia gak kehilangan KDB, datengin Reinders sama siapa Cherki itu, jadi hilang satu ganti dua, dan peremajaan squad juga sih, karena kan kayak Bernardo dan pemain-pemain lain udah mulai off juga kan musim kemarin, jadi still deal banget sih Reinders. Ya. Dan kita cepet aja Zubimendi sama Cunha nih Pak. Zubimendi mungkin Arsenal kita agak bingung kenapa beli midfield lagi nih Mir. Apa Arsenal striker? Iya, karena nggak ada striker nih. Malah beli Zubimendi, gimana nih Pak? Sampai detik ini sih moga-moga udah dinyatakan sih done ya, tapi kan belum official. Tiba-tiba Real Madrid nggak pernah tahu juga gitu, meskipun per hari di syuting katanya udah done, cuman kan belum ada official. Dan kalau kita lihat hilangnya Jorginho ya kembali ke Brazil kalau nggak salah, ya memang perlu banget untuk bisa gantian. Dan ini kan sebenarnya sosok yang hampir sama ya sama Declan Rice sebenarnya, pengatur serangan benar-benar number 6 banget gitu. Ya agak nanti kita lihat apakah memang kenapa nggak mencari tandem dari Odegaard gitu misalnya, ataupun siapa yang jadi backupnya dia gitu. Ya menarik lah untuk Arsenal. Dan penuh ya lini tengahnya. Main bulan 5 kayak masih ada Merino. Nah, gimana tuh? Striker juga harus perlu sebenarnya. Benar, striker sih. Kayaknya sih bakal bentar lagi ya. Cunha 60 jutaan. Gimana menurut lo? Ya serah MU lah ya. Cunha 60 sih mahal sih menurut gue, tapi ya mungkin kayaknya waktu itu ada videonya si Amorim ngobrol sama dia kan pas MU lawan Wolves, jadi ya MU butuh pemain dan Amorim nyari pemain yang sesuai sistem dia, jadi mungkin ya Cunha. Ya, masalahnya mau ditaruh di mana dia ya? Iya, itu dia kan ada. Kami harus ingat bahwa 11 pemain loh tetap ya. Masuknya Cunha nggak jadi 12 kan. Tadi kan ada yang ditarik keluar siapa misalnya, apakah itu striker ya atau siapa kan? Sebenarnya Cunha sendiri kalau di Wolves bukan murni ya kan gitu. Makanya menarik sih gitu. Siapa MU akan mencoba mengorbankan, belum juga kalau Boy mau masuk juga ya. Iya, katanya kan Garnacho kan kayak mau out ya dari MU. Jadi Højlund juga katanya mau ke Inter segala macam. Jadi ya mungkin ini transisi lah, pemain-pemain baru masuk. Itu dia Premier League ya transfernya. Kita mungkin cepet aja masuk ke transfer Eropa secara keseluruhan. Ada Joby Bellingham mengikuti jejak abangnya nih Pak, selesai bergabung dengan Dortmund. Kemudian ada juga Kevin De Bruyne yang semakin dekat dengan Napoli dan juga beberapa waktu lalu Dean Huijsen langsung diboyong oleh Real Madrid 50 juta Pak. Gimana Pak? Di luar Liga Inggris, Liga top Eropa juga gak mau kalah nih Pak. Apalagi Barca juga beli kiper baru. Kiper jadi ada 3 nih kiper andalan, Szczęsny, Ter Stegen, dan Joan Garcia dari Spanyol. Gimana nih Pak? Terus yang menarik sih cuman ya Kevin De Bruyne gitu. Maksudnya yang Napoli bakal lebih menarik banget, rancak lah istilahnya permainan. Karena Scott McTominay juga jadi the GOAT di sana kan. Gitu. Maksudnya akan menarik lah, perpaduan nggak murni jadi dari sisi Italianonya juga perlahan-lahan hilang kan. Iya. Tapi yang paling menarik sih Job nih gitu, maksudnya dia nggak mau pakai nama Bellingham di name setnya, katanya mau ya mukanya mirip banget, semua gerakannya mirip banget. Kadang-kadang ketukar gitu, tapi why dia udah sukses loh, maksudnya nganterin Sunderland masuk Premier League. Buat gue pribadi sih setahun lah ngerasain di Premier League lah gitu. Terus dengan gaya dia kemarin habis selesai menang di playoff gitu kan, si Job ini kan kayak bener-bener waduh emosional banget gitu. Tapi ternyata segampang itu langsung pindah gitu. Dan why Dortmund juga, karena mungkin iming-iming juga kan dari Dortmund mungkin udah kenal sama paman, tante, udah sama keluarga The Bellingham, udah ngobrol bareng lah di rumahnya juga gitu kan. Agak menarik sih gitu. Tapi
Dortmund juga banyak pemain-pemain yang menarik juga loh musim depan gitu. Tapi ya bisa jadi karena jejak kakaknya mau diikutin sih ya. Bener. Pemain di World Cup dia ntar. FIFA apa? Club World Cup mungkin ya. Iya benar. Dortmund masuk main nih. Main. Oh Dortmund main. Iya. Dan Dortmund kan emang kalau sama pemain muda biasanya emang produsen pemain muda oke kan. Jadi ya mungkin oke juga sih buat Job. Dan Mir, kalau kita lihat Como mereka membeli Baturina gimana? Ini jujur gue nggak naruh di sini nggak ada lagi soalnya. Como. Tapi ngomongin Como nih, banyak desas-desus Como harusnya orang-orang atau pundit-pundit mengadvise supaya dapetin pemain Indonesia, Pak. Iya dong. Kira-kira gimana dan siapa nih Pak untuk si Como ini? Karena kan memang investornya yang mayoritas kan dari kita ya, dari. Iya benar. Prinsipnya. Gimana Pak? Bapak menurut Bapak siapa nih Pak? Nurture aja dari pemain muda sih gitu. Maksudnya dari entah itu dari usia muda sekali masukin ke akademi Como. Kalau memang kita dinilai mungkin belum ada yang qualify gitu ya. Ya harusnya mereka Nico Paz juga kan. Nico Paz. Sekarang mau diorbitkan juga, mau dibeli sama Real Madrid juga kan. Dibalikin lagi. Mau dibalikin lagi juga gitu. Maksudnya itu kan berarti kan sukses gitu kan. Nah itu kan tandanya juga kalau misalnya kita bisa lihat bahwa ada nuansa Indonesia lah di Lek Como gitu kan. Jadi nanti kan bisa banyak warung-warung tuh di Lek Como. Ada. Tapi kuncian Como di Fabregas juga ya. Kayaknya Fabregas juga lagi diperhatiin banget kan. Bahkan banyak dilirik klub-klub besar juga. Dan dia punya persenan ya ternyata di Como juga. Jadi dia pelatih tapi owner juga. Oh iya, gitu. part owner ya. Jadi mungkin balik lagi mungkin yang bikin Como masih oke pelatihnya sih. Gitu. Lagi naik Vespa, tiba-tiba ada yang narik dari belakang tuh. Yuk terus gitu. Karena mau parkir di Lek Como kan. Iya tuh. Udah ada karena warkop. Iya tuh Pak gitu. untuk lock apa putra daerah Como Mir. Como gimana tadi? Gak usah lah. Udah dibahas sok. Dan itu dia transfer klub-klub top Eropa ada yang akan menutup jumpa kita hari ini. Tapi sebelum kita berjumpa, sebelum kita say goodbye, kita akan bermain pro dan kontra Pak. Dimana saya akan melemparkan. Coba kalau pro kontra sekarang gantian. Oh gantian. Gantian, boleh. Boleh Pak. Boleh. Jujur enggak? Enggak, no brief. Biar kayak gitu kan, biar lebih seru lah sekali-kali ya. Oke. Kita mulai ya. Jujur enggak ada brief. Kita mulai dari pro kontra yang langsung dari Eropa dulu nih. Dengan Acerbi dan Lewandowski yang menolak timnas, nah tren pemain mundur dari timnasnya akan meningkat karena lebih memilih klub atau tidak sesuai dengan pelatih. Kira-kira Hanif sama Emir siapa duluan nih? Ayo. Oke, gue dulu ya. Kayaknya pro sih Pak, pro karena di Eropa itu udah banyak banget yang kejadian kayak gini, bahkan rumornya di Indo kan Elkan Bagot juga ada. Wah, iya juga ya itu ya. Jadi kayaknya emang bakalan sering ada kejadian-kejadian kayak gini sih, karena pemain kan gak libur ya sebenarnya ya. Kayak mereka klub selesai ke negara selesai ke klub, jadi bolak-balik ini. Dan faktor-faktor perbedaan culture juga mungkin, dan mungkin gak libur sih kali ya yang mungkin salah satu yang besar juga, jadi mungkin bakal sering terjadi. Jadi saya pro. Oke, ini berarti saya kontra berarti ya Pak. Ya enggak juga sih, tapi ya seyogyanya gitu ya, seyogya sesolunya. Saya kontra deh kalau gitu, karena menurut saya ini bigger picture aja, media aja mungkin, karena ya nama besar Lewandowski, kemudian Elkan Bagot ya kalau di Indonesia besar namanya gitu kan, karena performa waktu di timnas. Tapi menurut saya ini big picture aja, sebuah bias yang mungkin media besarkan, kemudian tidak berlaku di semua yang mungkin ya nggak semuanya gitu Pak, maksudnya. Benar. Nggak yang kayak kalau nggak ini nggak mau gitu. Walaupun ya nama-nama besar juga kayak dulu De Bruyne, Courtois kan sempat cekcok, ada satu dipanggil satu nggak mau gitu. Kemudian Lewandowski, Bagot, terus kayak ya udah kayak ini permainan ini aja Pak, kayak bigger picture-nya di belakang itu sebenarnya banyak yang pengen dipanggil timnas ya, gitu. Karena kalau berita-berita yang kita lihat headline di media itu memang kadang-kadang ya
yang udah jadi gitu Betul. kan. Padahal sehari-harinya tuh banyak banget drama-drama yang kayak Benar. manusia biasa sebenarnya. Iya. Mereka juga mungkin istrinya mungkin nggak ngebolehin atau gitu liburan nih gitu-gitu ya kan, protes-protes gitu ya. We never know lah gitu. Mereka kan pekerja juga ya sebenarnya, Betul. pekerja manusia Iya, ada biasa. faktor teknis lah ya kan yang kadang-kadang harus diwongke. Lewandowski ngomong, gue harus diwongke dong coach. Oke, berikutnya dengan bursa transfer yang masih dikuasai tim-tim besar, apakah regulasi financial fair play ini efektif? Silakan. Nah, Saya kontra sih. Enggak sih Pak. nggak usah ya. Maksudnya kayak City lagi-lagi ya. Maksudnya desas-desus 115 allegation gitu Mana? Iya, Mana itu dia. kok? Kemarin Januari belanja banyak, sekarang belanja banyak juga. Nih ini kemana nih? Gitu kan Pak. Maksudnya jadi kayak Belum ya selesai. udahlah. Iya, Kemarin ya kan udahlah. beritanya gitu. Heeh, Kalau kayak- di sini sih sering gampang. Terus Kayak klub kaya tuh kayak gampang banget kayak get away with something gitu. Iya. Kayak gimana kabarnya kayak klub kecil gitu. Saya pengen lihat klub kecil juga thriving segala macam. Mungkin beli pemain yang udah meredup di klub kecil itu jadi jago. Iya. Mungkin contoh kayak Isco segala macam, Anthony Nah. kayak di Betis. Jadi kayak nggak ngaruh-ngaruh banget jadinya nih. City juga beli-beli lagi, kayak klub besar kayak Madrid juga beli-beli juga Iya sih. gitu. Benar. Gitu Oke. Pak. Kalau saya sih gitu. Oke. Mungkin tadi lu beda gak sih yang pertama? Beda ya? Iya, beda. Saya mau beda ya. Oke. Oke, saya pro karena sebenarnya ada hitung-hitungannya juga kan. Kayak City bisa belanja sebanyak ini karena musim kemarin dia emang nggak spending banyak juga. Jadi emang secara balancingnya ada tuh sempat baca kayak emang balancingnya emang lagi bisa banyak nih City musim ini. Terus kayak Madrid, dia kan nggak bayar transfer fee ke Mbappe kan gitu kan. Dan dia spending belanjanya itu emang sebenarnya nggak gede gitu, nggak pernah keluar yang 100 juta lagi gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung ada efektifnya juga sih, karena kalau dilihat dari data tuh ada hitung-hitungannya gitu. Kayak Chelsea bisa belanja sebanyak itu karena dia jual sebanyak itu juga gitu. Jadi secara hitung-hitungannya sebenarnya cukup balance lah. Jadi menurut saya masih efektif ya. Pro. Ya, oke. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya kita bicara, nggak usah ngomong financial fair play lah, itu bahasa ambigu dari FIFA gitu. Iya. Misalnya kita langsung mengaca sebenarnya ke US Sport aja, salary cap. Salary Ya, cap. Meskipun banyak dibohongin, tapi maksudnya banyak permainan di bawah meja juga bawah ya. meja. Gitu. Maksudnya dia bayar, oke, salary cap gue tinggal $1 juta, gue kasih $1 juta, tapi gue bisa bayar ke ibu lo nanti atau ke bapak lo another $5 juta. Itu masih mungkin. Tapi sebenarnya kalau di US Sport itu semua udah terjadi. Pemain yang muncul ketika dari university semua merasakan tuh minimum salary ataupun rookie salary gitu ya kan. Nah, habis itu grafiknya tuh dia akan merasakan jelas gitu. Ketika udah mau pensiun juga turun pelan-pelan gitu kan. Dan jadi sebenarnya itu yang sangat mungkin terjadi, terutama di Indonesia yang which is perlu banget lah gitu. Maksud klub operasional tinggi banget angkanya, nyari duitnya susah banget ya kan. Jomplang gitu. Jadi oke, itu menarik sih gitu. Nah, ke yang terakhir nih sekarang pro dan kontranya adalah kembali lagi ke timnas Indonesia ya kan. Harus kembali jalani Platnas jangka panjang ya sebelum ronde keempat seperti era timnas terdahulu. Jadi kayak apakah kalian setuju nih pro dan kontra nih? TC-nya tuh jangka panjang gitu kan untuk menjaga kekompakan pemain. Gimana Mir? Silakan Mir. Kan timnas. TC jangka panjang ya. Lu kan timnas banget. Gue kan enggak gitu. TC jangka panjang enggak lah, enggak usah lah ya, kontra karena Wah Mir, kan ini apa namanya konten-konten setiap hari tuh. Bener, emang banyak tuh. Emang sekarang kan hotel kalau akan penuh parkiran ya kan. Bener. Kalau jangka panjang 3 bulan tuh lebih banyak. Bener. Kalau sekarang kan bulanan ya ngeliat TikTok tuh timnas bulanan kan berapa bulan sekali. Tapi kemarin aja ini udah hitungannya lumayan panjang kan dari Bali. Jadinya menurut gue agak aneh-aneh nanti mulai dari poco-poco gitu, joget-joget gitu. Maksudnya chemistry sih, tapi kayaknya kepanjangan jadinya ngada-ngada gitu. Nanti ada intervensi dari siapa ada yang dateng lah, undangan apa gitu. Jadi gak cuman latihan aja gitu. Mungkin ya, dan jadwal pemain kan main di Eropa semua kan. Jadi nyesuaiin jadwal mereka juga susah gitu. Jadi kayaknya yang pendek-pendek aja lah, yang secukupnya gitu. Quality over quantity udah. Nah, itu dia. Nice.
Saya susah lagi jawabnya apa ya. Kecuali makanan tuh kalau itu dengan kuantitas sih. Iya tuh. Berarti saya pro tadi Pak ya. Ya terserah lah ya kan. Kalau berani pakai kontra ya. Saya sebenarnya pro, cuman pengennya tesnya panjang tapi ada uji coba juga Pak. Ya. Bareng atau mungkin klub mungkin atau kayak ya Liga 1 All Star atau apa segala macam. Tur Nusantara. Ya, tur Nusantara. Island Cup gitu kan untuk timnas. Karena kita lihat kemarin lawan Jepang, kemudian lawan Cina cuma dapat 1 gol kayaknya kurang main bareng mungkin. Tapi secara real Pak, mungkin tesnya kan udah sering kan atau mungkin nanti dipanjangin panjang tapi kayak prakteknya di lapangan bener di depan supporter waktu when it matters itu menurut saya yang harus lebih diperbanyak sih. Apalagi Patrick Kluivert juga sebagai coach juga banyak ininya matchnya gitu jadinya. Banyak jam terbang dan makin kenal gimana ketika pemain di practice dia bagus, ketika di ini dinamikanya berubah gitu. Saya kayak gitu sih Pak. Oke, baiklah pemirsa Top of the League, saya akan kembalikan lagi ke hostnya. Saya mencuri satu segmen. Jadi host, sekarang saya kembali lagi memegang obor host Top of the League. Mau dikasih obor? Nggak usah, oke. Cukup. Dan itu dia segmen pro dan kontra untuk episode 18 di Top of the League hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita akan melakukan say goodbye kepada pemirsa setia Akurasi TV. See you next week atau see you next time di episode ke-19. Bye.